Shalom, Bapak Ibu. Janji iman. Apa itu janji iman, Bapak Ibu ya? Apakah janji iman itu? Bisakah janji iman itu diminta atau dituntut oleh seseorang? Ini. Janji iman, Bapak Ibu, di dalam istilah teologi maupun kehidupan rohani, janji iman itu biasanya dipahami sebagai pernyataan ya atau deklarasi iman seseorang yang didasari oleh firman Allah. Misalnya, aku percaya Tuhan akan menyertai aku dalam segala perkara. Ibrani 11 ayat 1, Roma 10 ayat 10, Bapak Ibu ya. Bisa juga Bapak Ibu, keyakinan hati yang diucapkan atau dipegang karena dasar janji Allah di dalam Alkitab, bukan karena sugesti atau sekedar harapan kosong. Bisa juga Bapak Ibu, respon pribadi terhadap janji Allah. Janji iman bukan kita menciptakan janji baru, tetapi meneguhkan apa yang Tuhan sudah firmankan. Ini. Contohnya Bapak Ibu ya, Abraham berpegang pada janji Allah, walau secara manusia tidak mungkin punya keturunannya. Di dalam Roma 4 ayat 20 dan 21 Bapak Ibu ya. Itulah janji iman Bapak Ibu. Berani berkata ya, Tuhan akan melakukan. Karena memang dia telah berfirman. Ini. Bisakah janji iman itu diminta atau dituntut orang lain dari kita? Nah, ada dua sisi di sini Bapak Ibu ya. Ada dua sisi dan dua tipe ini Bapak Ibu. Dari pihak manusia terhadap sesama, dari manusia ke manusia Bapak Ibu ya. Kita tidak berhak menuntut janji iman dari orang lain ini. Karena janji iman itu sifatnya pribadi Bapak Ibu. Lahir dari keyakinan pribadi yang berakar pada firman. Misalnya, saya tidak bisa berkata, kamu harus janji beriman bahwa kamu akan sembuh. Karena iman tidak bisa dipaksakan, Bapak Ibu. Menuntut orang berjanji iman justru bisa membuat iman menjadi formalitas atau tekanan, bukan lahir dari hati yang percaya. Nah, bagaimana janji iman itu kalau itu maknanya adalah dari pihak manusia terhadap Allah, Bapak Ibu. Kita boleh memegang janji Allah dengan iman, bahkan menghadap Tuhan dengan keberanian. Di dalam Ibrani ayat 4 dan 16 ditegaskan Bapak Ibu ya. Tetapi ini berbeda dengan menuntut seolah kita itu memaksa Allah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bukan begitu Bapak Ibu. Tuhan memang mengundang kita untuk meminta dengan iman. Yakobus 1 ayat 6. Markus 11 ayat 24. Tetapi selalu dalam kerangka jadilah kehendakmu. Jangan lupa ini Bapak Ibu. Matius 6 ayat 10 ya. Jadi prinsip yang harus selalu diingat. Janji iman lahir dari firman, bukan dari keinginan manusia. Kalau bukan firman Tuhan yang mendasarinya, itu hanya harapan atau angan-angan. Iman bukan alat memaksa Allah, Bapak Ibu, melainkan sikap percaya bahwa Allah setia menepati firman-Nya pada waktu, cara, dan rencananya. Janji iman tidak bisa dituntut orang lain, Bapak Ibu, tapi bisa dibagikan untuk saling menguatkan. Misalnya, seorang ibu berkata, aku percaya Tuhan akan memelihara anakku, lalu orang lain dikuatkan imannya. Jadi, janji iman adalah deklarasi pribadi yang berakar pada janji Tuhan dalam firman. Bukan sesuatu yang bisa diminta atau dipaksakan orang lain. Ya. Kita boleh saling menguatkan iman, tapi tidak bisa menuntut orang lain berjanji dalam iman. Bagaimana janji iman bisa dihidupi, Bapak Ibu? Ya, dalam doa-doa pribadi, tentu saja ya. Misalnya seorang sedang mengalami kesulitan ekonomi,
ia membuka firman Tuhan dan menemukan janji di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini, ia bisa mengucapkan janji iman itu di dalam doanya. Misalnya seperti ini. Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan aku. Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan mencukupi segala keperluanku. Aku tak tahu bagaimana caranya, tapi aku berpegang pada firman-Mu. Biarlah hidupku tetap setia kepadamu. Jadi janji iman ini bukan memaksa Tuhan, tetapi mengatakan, ku percaya penuh kepada janjinya. Lah bagaimana di dalam keluarga? Orang tua bisa mengajar anak-anaknya dengan janji iman sederhana ya. Misalnya berdasarkan Yesaya 41 ayat 10 ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janji iman bisa diucapkan bersama. Kita tidak takut karena Tuhan beserta kita. Ini menjadi deklarasi iman keluarga ya. Menguatkan hati anak-anak setiap kali mereka menghadapi ujian atau tantangan Bapak Ibu ya. Di dalam komunitas gereja misalnya ya, di ibadah pendeta bisa mengajak jemaat untuk mendeklarasikan janji iman bersama-sama. Contohnya di Mazmur 23 ayat 1 Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jemaat bisa mengucapkannya dengan lantang sebagai pernyataan iman bersama. Bukan karena dituntut, tetapi karena semuanya itu percaya ya kepada firman Tuhan yang sama. Ini. Jadi perbedaan pentingnya di dalam doa pribadi, janji iman itu menjadi penguatan pribadi. Di dalam keluarga atau komunitas, janji iman itu menjadi penguatan bersama. Tetapi tetap harus lahir dari keyakinan pada firman, bukan paksaan Bapak Ibu. Jadi janji iman adalah mengambil firman Tuhan sebagai kepastian, lalu mengucapkannya sebagai pegangan hidup. Itu bisa dipraktekkan secara pribadi dalam keluarga maupun di dalam ibadah bersama. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.